Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang toxic positivity. Toxic positivity itu ya gampangnya kalau Anda itu ya lagi stres, tapi teman Anda itu malah bilang, sudah nggak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Sudah kamu jangan stres dan sejenisnya. Hal-hal yang sifatnya positif tapi ditaruh di tempat yang salah dan waktu yang salah serta kondisi yang salah justru memberikan stres yang lebih berat bagi penderita. Oke, saya akan bahas lebih detail, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya, dan semoga memberikan manfaat dan wawasan serta pengetahuan. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita melihat orang di sekitar kita, teman kita, rekan kerja kita, bahkan keluarga kita, itu sedang bersedia. Kemudian kita pasti ingin memberikan semacam motivasi dan support atau dukungan dalam bentuk kata-kata motivasi, kata-kata semangat, kata-kata yang memberikan semacam penghilangan beban bagi orang yang sedih tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sedih mereka. Beberapa orang itu dapat menerima kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat dari kita, dan itu menjadi motivasi bagi mereka. Akan tetapi enggak semua orang itu bisa menerima. Sebagian orang lainnya itu juga dapat menjadi semakin merasa sedih dan bahkan semakin stres ketika dia menerima motivasi tersebut. Jadi orang-orang yang tidak bisa menerima kata-kata motivasi di saat mereka stres itu tidak membutuhkan kata-kata semangat. Oke, mereka hanya membutuhkan orang-orang peduli terhadap mereka, bukan memberikan tekanan untuk termotivasi, bukan memberikan tekanan untuk segera lepas dari stres. Kadang orang hanya ingin didengarkan, kadang orang hanya ingin dianggap ada, kadang orang itu hanya menginginkan bahwa dia itu ingin diperdulikan atau diperhatikan. Oke, jadi itulah inti dari toxic positivity. Jadi kata atau frase toxic positivity itu adalah sesuatu yang kita katakan dengan tujuan untuk mengajak seseorang yang sedang berada dalam suatu masalah atau kesedihan atau stres untuk terus berpikir positif. Oke, pernah nggak kalian itu mendengar teman kalian itu ya ngomong ke temannya yang lagi stres, sudahlah pasti ada hikmahnya, sudahlah kamu ambil positifnya, sudahlah kamu ambil sesuatu yang baik dari masalah ini. Lah, dari perasaan negatif orang yang sedang sedih tersebut, itu akhirnya merasa bahwa orang yang ngomong seperti itu mengabaikan kesedihannya. Oke, jadi orang itu merasa terabaikan, seolah-olah perasaannya itu nggak penting, karena yang penting adalah bagaimana omongan orang itu harus dianggap benar dan harus dilakukan. Jadi secara umum toxic positive itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku menjaga optimisme, motivasi, harapan, suasana yang baik meskipun berada dalam situasi yang negatif. Toxic positivity itu dengan kata lain, kalau diberikan pada orang yang tidak tepat, itu justru akan menimbulkan dampak emosional, karena kita dipaksa untuk berpikir positif sementara kita itu berada dalam situasi negatif. Kita dipaksa berpikir positif meskipun saat itu kita sedang berada dalam tekanan atau stres atau suatu kesedihan. Oke, jadi lebih baik daripada kita memberikan kata-kata yang toksik, meskipun kita merangkumnya atau mengcovernya atau membungkusinya dengan kata-kata yang positif, itu adalah toksik, racun, karena membuat orang itu menjadi semakin tertekan dan merasa terabaikan masalahnya. Bagi si penderita, dia merasa, apa masalah saya nggak penting? Kok saya harus disuruh untuk mengambil sisi positif dari masalah saya? Oke, jadi toxic positivity itu mengajarkan orang lain untuk membungkam setiap pengalaman yang dianggap negatif. Toxic positivity
itu menjelaskan bahwa setiap orang itu mengalami semacam tekanan. Padahal orang itu berhak menunjukkan emosi negatifnya. Emosi itu jika dipendam, meski terlihat baik-baik saja di depan orang, tapi itu akan menyebabkan luka di dalam ketaksadarannya. Emosi negatif yang menumpuk dan kemudian mengendap ya, itu akan menyebabkan stres. Emosi yang ditekan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan psikis lebih parahnya. Mulai dari gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan bisa mencapai posisi bunuh diri. Jadi pertanyaannya, terus gimana kalau teman kita itu lagi sedih atau lagi berduka atau lagi berada dalam situasi negatif? Gimana kita ngomong ke mereka? Oke? Ingat dalilnya, sebagian orang itu tidak bersemangat ketika diberikan kata-kata motivasi atau penyemangat lainnya. Karena yang mereka butuhkan adalah simpati dan juga empati. Simpati itu adalah rasa belas kasih. Kita memaklumi kesedihan mereka. Kita mengafirmasi, mengiyakan bahwa mereka itu sedih. Empati itu adalah merasakan apa yang mereka rasakan, bukan memaksa mereka untuk berpikir positif sementara emosi mereka sedang negatif. Bukan dipaksa untuk berpikir lebih baik, berpikir ke depannya, padahal saat itu dia sedang memikirkan kecemasan dirinya sendiri. Jadi solusinya adalah dengan mengubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lebih empati. Kalimat yang lebih dimengerti perasaan orang itu. Dan membiarkan mereka mengekspresikan, mencurahkan segala emosi negatif itu. Biarkan mereka bercerita, biarkan mereka melampiaskan, biarkan mereka mengekspresikan. Selama itu tidak merugikan orang lain, misalnya memukul atau menampar orang lain, selama itu hal yang tidak buruk, maka kita hanya perlu mendengarkan mereka. Kita tidak perlu memaksakan apa yang kita pikirkan untuk dipikirkan oleh orang itu. Jadi mereka hanya membutuhkan keberatan kita. Mereka hanya membutuhkan mereka juga dianggap ada. Oke? Jadi hindari kata-kata penyemangat itu yang kayak, kamu harus semangat ya, kamu harus sabar, jangan sedih, masih banyak yang kurang dari kamu. Lah itu kalimat-kalimat yang toksik. Apalagi ya kalau kita itu ngomong, sudah gak apa-apa, sedih itu wajar. Atau wajar kok kalau kita sedih, marah, kecewa. Aku tahu ini sulit, tapi aku di sini untukmu. Lah itu kata-kata yang lebih positif. Jadi solusi lain untuk menghindari toxic positivity adalah dengan mencoba untuk memilih lingkungan sosial yang membuat kita itu lebih berkembang. Dan juga izinkan kita semua itu merasakan emosi negatif. Kita semua itu pasti pernah merasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Dan solusi untuk mengobati mental illness itu adalah dengan keberadaan orang lain. Dan keberadaan orang lain itu adalah keberadaan yang mau atau mampu merasakan apa yang kita rasakan. Oke? Tidak ada salahnya kita sedih, tidak ada salahnya kita itu kecewa. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika orang lain memaksakan diri agar kita menuruti mereka, sehingga kita akan mengalami depresi yang lebih dalam. Karena kita merasa dianggap tidak ada dan kesedihan kita itu bukan apa-apa. Padahal itu hal yang sangat personal dan intim dari diri kita. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang toxic positivity. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan dan juga pandangan. Thanks for watching.